Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi dalam mata kuliah pengantar hukum keluarga, yakni mengenai pengelompokan nas normatif, universal, dan praktis temporal. Nas di dalam Islam itu ada dua. Yang pertama adalah Al-Quran dan kedua adalah Al-Hadis. Yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah tentang Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini dari segi maknanya itu terbagi menjadi dua, yaitu ayat Al-Quran yang maknanya itu bersifat qat'i atau yang sudah pasti, dan yang kedua adalah ayat Al-Quran yang maknanya itu masih bersifat dhanni atau masih ambigu. Nah, dasar yang seringkali digunakan oleh para ulama untuk membedakan ayat Al-Quran itu masuk ke dalam kelompok dhanni atau qat'i itu pada dasarnya adalah yang mengandung angka. Contohnya seperti dalam ayat pembagian warisan, di sana penuh dengan angka-angka. Nah, angka ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa ditafsirkan lain, maka dia termasuk ke dalam ayat yang sifatnya qat'i dan tidak bisa ditafsirkan lagi. Pada masa kontemporer sekarang, ternyata muncul klasifikasi lain untuk menyatakan apakah ayat Al-Quran itu masuk ke dalam kelompok nas yang maknanya qat'i atau nas yang maknanya dhanni. Tidak lagi menggunakan angka, tapi sekarang menggunakan pembagian apakah nas tersebut sifatnya normatif universal ataukah dia praktis temporal. Nah, kita pertama bicarakan dulu mengenai nas normatif universal. Nas yang normatif universal itu merupakan nas yang memuat prinsip atau aturan umum, dan dia memuat ajaran yang berlaku sepanjang masa. Nah, karena isinya itu merupakan sebuah prinsip yang umum saja, maka ketika akan dipraktekkan di masing-masing zaman para pembacanya, dia perlu diformatkan dalam bentuk nas yang praktis temporal. Apa saja yang menjadi ciri nas normatif universal? Yang pertama, dia tentunya bersifat universal, bisa diterapkan di belahan dunia manapun dan kapanpun. Yang kedua, dia sifatnya prinsip. Yang keempat, sifatnya fundamental. Dan yang keempat, tidak terikat dengan konteks. Klasifikasi yang kedua adalah nas praktis temporal. Nas yang termasuk kelompok ini dia bersifat kontekstual serta diwahyukan untuk merespon persoalan yang dihadapi masyarakat Muslim Arab ketika masa pewahyuan. Jadi ayat ini turun ketika ada suatu kejadian, dan dia merupakan aplikasi dari nas normatif universal. Karena dia sifatnya praktis temporal, maka dia dapat dipraktikkan secara langsung, tidak perlu ditafsirkan lagi. Ciri-ciri dari nas praktis temporal ada 5. Yang pertama, dia sifatnya detail. Yang kedua, dia rinci. Ketiga, bersifat terapan. Keempat, dapat dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Dan yang kelima, terikat dengan konteks. Maka ketika suatu nas itu sifatnya dia dapat langsung dilaksanakan tanpa perlu ditafsirkan lagi, maka bisa dibilang dia merupakan nas praktis temporal. Nas ini juga terikat dengan konteks, dalam artian ketika diterapkan di masa yang berbeda, di tempat yang berbeda, itu bisa mengalami kesulitan sehingga harus ditafsirkan ulang kembali. Bagaimana cara memahami nas normatif universal? Anda harus menetapkan hukum atas kasus khusus yang dihadapi pada masa sekarang berdasarkan prinsip umum yang telah ditetapkan nas. Sedangkan nas praktis temporal memerlukan cara yang lebih panjang. Pertama, Anda harus menemukan prinsip umum pada kasus konkret yang ada dalam Al-Quran, baru kemudian Anda bisa menggunakan prinsip umum tersebut pada kasus khusus yang sedang dihadapi sekarang.